Ana pernah ikut i'tikaf. Niatnya sih cari Lailatul Qadar, tapi yang Ana temuin malah tukang cuangki sama akhwat yang kesel sama Ana. Islam itu sebenarnya simple. Islam mengajarkan keseimbangan. Ada yang datang ke Rasulullah SAW, dia ingin puasa terus tanpa buka. Tapi Nabi menolak itu semua karena Islam bukan menyiksa diri. Islam itu seimbang antara dunia dan akhirat. Tapi ada amalan yang menurut Ana levelnya tinggi banget, yaitu menjadi penghafal Quran dan i'tikaf 10 hari terakhir di masjid. Kalau ibaratkan, ini kayak biksu versi muslim. Tentang hafalan Quran nanti Ana bakal ceritain lagi di kesempatan yang lain. Tapi menjelang 10 hari terakhir Ramadan ini, Ana mau cerita tentang i'tikaf. I'tikaf pakai ain ya. Kalau enggak nanti jadi lomba itik. Di Indonesia, sepengalaman Ana ada 2 macam i'tikaf. Yang pertama, full 10 hari nonstop di masjid, siang dan malam. Yang kedua, hanya malam ganjil saja, lalu pulang paginya. Untuk pembiasaan diri bagi anak-anak kayak mabit gitu, Ana pernah ngalamin dua-duanya. Tapi kali ini Ana mau cerita yang nginep malam, pulang paginya, karena ini yang paling sering Ana ikutin. Waktu itu Ana ikut halakoh tahfidz di desa sebelah. Kejadian ini sekitaran waktu Ana MTS lah. Dan ini pertama kalinya Ana serius menghafal Quran. Karena waktu itu juz 30 aja belum hafal semua, masih ngafalin surat-surat pendek doang. Itu pun biasanya disuruh ustazah di MDU. Kalau kagak, ya gitulah. Waktu itu Ana kesulitan banget menghafal. Mindset Ana dulu, cepet hafalin aja, gak usah murojaah. Metodenya, baca sedikit langsung dihafal. Aduh, kacau. Alhasil pas dites, coba lanjutkan. temen Ana nyamperin. Wahai Azmal, jadah itu bagaikan pengungkapan cinta, dan murojaah bagaikan kesetiaan. Cinta tanpa kesetiaan itu sia-sia. Abaikan kata-kata bucin dia karena temen Ana ini lagi naksir sama lawan jenis yang sehalakoh juga gitu. Stop it. Get some help. Sebenarnya Ana juga hampir gak ikut kegiatan itu karena baru masuk halakoh. Tapi ada temen Ana yang gak bisa ikut i'tikaf. Dia ngasih kuota pesertanya ke Ana, walau Ana tahu dia sebenarnya kagak mau ikut. Kegiatan dimulai setelah taraweh, dan disinilah plot twist terbesar terjadi. Ana dibimbing oleh ustadz spesialis tahfidz dan tahsin. Masih ingat status Ana? Hafalan amburadul. Sekarang Ana harus fokus ke makhorijul huruf. Oh shit, here we go again. Jujur, waktu itu Ana mulai pesimis. Ana berharap surat yang dihafal itu dari juz 30, suratnya Al-Mulk ya. Ana langsung pasrah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Tapi di sisi lain Ana seneng banget waktu istirahat. Teman-temannya Islami, tapi pada gaul dan asyik gitu. Abaikan perang bantal di sana, walau sedikit ekstrim, ada hikmah di dalamnya. Mendengar ada emang-emang cuangki, kami langsung berbondong-bondong. Baik ahwat maupun ikhwan, semuanya ngumpul di si emang cuangki itu. Sebagai santri yang soleh dan baik hati, tentu saja Ana akan mengantri dengan sabar. Tapi bohong, mang seporsi cuangki. Sabar ngantri ya. Setelah dipikir-pikir, waktu Ana nulis naskah ini, brengsek juga ya Ana waktu itu. Besoknya halakoh lagi sebelum sahur. Nah udah gitu sholat subuh. Udah gitu kita halakoh lagi. Pas udah halakoh setelah subuh itu ada sesi istirahat jam 6 sampai jam 7 pagi. Dan di sesi ini dipakai untuk main bola.
Lapangan kami sangat profesional, halaman masjid. Ana jadi kiper, tim Ana menang mulu berkat penyelamatan dari Ana. Hohoho. Ana jadi pemain yang paling diandalkan waktu itu. Tapi setelah balik halakoh, Ana juga jadi beban yang paling diandalkan. Setelah itu, sholat duha sendiri-sendiri dan pulang. Dengan itikaf ini, Ana sadar itikaf bukan cuma tentang ibadah, tapi juga tentang proses belajar. Baik itu belajar hafalan, belajar sabar, belajar memperbaiki diri, dan yang paling penting, belajar jangan nyerobot antrian cuanki. Oke sohib dan sohibahku sekalian, segitu saja video kali ini. Mohon maaf akhir-akhir ini tidak bisa memberikan perhatian sepenuhnya untuk membuat video animasi, karena ya seperti yang Ana bilang sebelum-sebelumnya bahwa Ana banyak kegiatan di bulan Ramadan ini, termasuk ya 10 hari terakhir ini Ana juga sedang melakukan itikaf gitu, tapi yang pulang pergi. Jadi mohon pengertiannya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kritik dan saran. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video Ana yang menarik di kemudian hari. Ana Muhammad Ajmal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.